Landmark dapat diartikan sebagai objek atau monumen yang dibuat dengan ciri khas yang menggambarkan sebuah kawasan, kota, maupun negara. Itu sebabnya di seluruh negara dunia memiliki landmark yang menjadi ikon dan identitas negara tersebut. Tak terkecuali landmark-landmark yang ada di kawasan Asia Tenggara. Asia Tenggara memiliki bentuk yang beragam, mulai dari patung, jembatan, tempat ibadah, gedung pencakar langit, hingga menara. Sebuah landmark umumnya memiliki nilai sejarah dan bentuk yang indah. Maka dari itu, banyak landmark di berbagai negara Asia Tenggara yang turut menjadi daya tarik wisata. Jangan kemana-mana. Berikut kita akan membahas beberapa landmark yang ada di Asia Tenggara yang sangat menarik untuk kita kunjungi. Halo semuanya, jumpa lagi di channel Aku Anak Pintar. Yang pertama, dari Indonesia. Di Indonesia, kita memiliki Tugu Monumen Nasional yang terkenal, yaitu Tugu Monas yang ada di Jakarta. Tugu Monas ini sudah lama menjadi ikon kebangsaan masyarakat Indonesia. Memiliki tinggi 132 meter, monumen ini diprakarsai oleh Presiden pertama Insinyur Soekarno untuk mengenang perlawanan dan perjuangan rakyat Indonesia untuk merebut kemerdekaan. Monumen nasional ini dibangun pada tanggal 17 Agustus tahun 1961 dan diresmikan pada tanggal 12 Juli tahun 1975. Menjadi salah satu landmark di kawasan ASEAN dengan bagian puncak berlapis emas. Bukan hanya sebagai monumen, di dalam Monas terdapat beberapa ruangan yang bisa dikunjungi wisatawan. Mulai dari ruang kemerdekaan, Museum Monas, hingga naik ke pelataran puncak Monas. Yang kedua, landmark dari negara Thailand ada Grand Palace. Grand Palace dibangun mulai tahun 1782 pada saat ibu kota Siam dipindahkan dari Thonburi ke Bangkok. Istana ini juga merupakan kediaman Raja-Raja Thailand sampai terjadi kematian misterius dari Raja Ananda Mahidol di tahun 1946 dan akhirnya raja selanjutnya pindah secara permanen ke Istana Citratlada. Bangunan ini sangat megah, ditambah dibalut dengan warna keemasan pada hampir seluruh bangunannya. Paraboro Maharajawang merupakan nama bangunan ini dalam bahasa Thailand dan merupakan tempat tinggal para Raja Siam. Yang ketiga, negara Myanmar. Salah satu landmark yang paling terkenal di negara Myanmar adalah Pagoda Swidagon. Dengan nama resmi Swidagon Jedidao, adalah sebuah stupa atau pagoda setinggi 98 meter yang berlapis emas dan terletak di Yangon, Myanmar. Swidagon Pagoda sendiri dianggap sebagai tempat paling suci di Myanmar, disebabnya Swidagon Pagoda menjadi tempat ibadah bagi agama Buddha dan menjadi salah satu tempat wisata paling populer di Yangon. Para arkeolog mempercayai bahwa pagoda ini dibangun antara abad ke-6 dan abad ke-10, sehingga bisa juga dikatakan sebagai pagoda tertua di dunia. Pagoda ini dihiasi dengan emas, berlian, rubi, hingga safir, sehingga tak heran jika Swidagon Pagoda ini dijuluki sebagai pagoda termewah di dunia. Terdapat dua bagian stupa yang terbuat dari emas. Stupa bagian bawah terbuat dari 8.688 batang emas dan stupa bagian atas terbuat dari 13.153 batang emas. Tidak hanya itu, sebanyak 4.016 lonceng berlapis emas, 5.448 berlian, serta 2.317 rubi berada di setiap sudut pagoda ini.
Yang keempat, Malaysia. Landmark negara Asia Tenggara berikutnya adalah Petronas Twin Towers di Kuala Lumpur, Malaysia. Memiliki tinggi 451,9 meter, menara kembar ini pernah menjadi menara tertinggi di dunia periode 1998 hingga 2004. Hal ini tentu saja menjadikan kebanggaan bagi kawasan Asia Tenggara, khusus masyarakat Malaysia. Petronas Twin Towers memiliki banyak tempat menarik untuk dikunjungi. Di antaranya KLCC Farm, Skybridge atau Surya KLCC sebagai pusat perbelanjaan dan galeri seni. Yang kelima, dari negara Singapura. Landmark sekaligus ikon wisata di Singapura berupa sebuah patung air mancur berbentuk singa setengah ikan, yakni Merlion. Menyemburkan air dari mulutnya, patung Merlion ini berdiri dengan tinggi 8,6 meter dan berat 70 ton. Patung yang awalnya berada di mulut Singapore River ini dibuat oleh perajin setempat, Lim Nang Seng, lalu diresmikan pada 15 September 1972 oleh mantan Perdana Menteri Lee Kuan Yew. Kepala singa pada patung Merlion merupakan referensi dari nama Singapura. Sementara badan ikan diambil dari cerita awal mula Singapura yang dahulunya merupakan desa nelayan. Landmark yang keenam, Kamboja. Angkor Wat termasuk dalam salah satu landmark di Asia Tenggara yang tak kalah menarik untuk dikunjungi. Landmark ini juga menjadi ikon dari negara Kamboja yang juga ditampilkan pada bendera negara, sehingga menjadi kebanggaan masyarakat Kamboja. Angkor Wat artinya kota percandian, merupakan bangunan keagamaan terbesar di dunia dari segi luas area, karena menempati lahan seluas 162,6 hektar. Angkor Wat dibangun pada awal abad ke-12 sebagai candi kenegaraan oleh Raja Suryawarman di Yasedarapura. Candi ini pada mulanya adalah candi agama Hindu yang dibaktikan kepada Dewa Wisnu. Kemudian dialih fungsikan menjadi candi agama Buddha menjelang akhir abad ke-12. Yang ketujuh, negara Laos. Di negara Laos ada landmark yang terkenal yaitu Phat That Luang. Phat That Luang adalah sebuah candi Buddha besar yang dilapisi emas. Lapisan emasnya bisa mencapai 500 kg. Candi ini terletak di pusat kota Vientiane, Laos. Menurut legenda, stupa ini dibangun pada abad ketiga sebelum Masehi oleh Raja Asoka dari India. Namun struktur yang kita lihat hari ini sebagian besar merupakan hasil restorasi yang dilakukan pada abad ke-20 setelah bangunan aslinya mengalami kerusakan akibat perang dan bencana alam. Phat That Luang secara simbolis mewakili agama Buddha dan kedaulatan Laos. Yang kedelapan, Trump Tower di Manila, Filipina. Trump Tower Manila adalah sebuah bangunan penthouse yang dilengkapi fasilitas mewah, dibuka pada awal tahun 2002. Dibangun dari rangka baja dan kaca, bangunan ini terlihat sangat megah dan menonjol di Filipina. Karena itu, gedung dengan tinggi mencapai 250 meter ini menjadi kebanggaan tersendiri di Filipina, sekaligus menjadi ikon modern. Yang kesembilan, negara Vietnam. Di negara Vietnam ada landmark Ec-Chuan. Landmark Ec-Chuan adalah gedung pencakar langit super tinggi di kota Ho Chi Minh, Vietnam. Bangunan ini merupakan gedung tertinggi di Asia Tenggara dan gedung tertinggi ke-15 di dunia. Landmark ini berupa hotel dan penthouse dengan ketinggian mencapai 461 meter. Sebagai kebanggaan baru di Vietnam, hotel ini menawarkan panorama kota dari ketinggian. Nomor 10, Masjid Sultan Omar Ali Saifuddin, Brunei Darussalam.
Pembangunan masjid ini dimulai pada tahun 1954. Proses pembangunannya memakan waktu selama 4 tahun. Setelah selesai dibangun, masjid itu diresmikan oleh Sultan Omar Ali pada Jumat 26 September 1958. Masjid Sultan Omar Ali Saifuddin menjadi landmark yang tak kalah menarik untuk dikunjungi di Asia Tenggara. Pasalnya, masjid yang berada di Sri Bandar Begawan ini menjadi simbol kemegahan dan kejayaan Brunei Darussalam. Keindahan dari landmark Brunei ini bisa kita lihat dari arsitektur masjid yang memadukan arsitektur Mughal dengan gaya Italia. Masjid ini dibangun di atas kolam buatan di tepi sungai Brunei Kampung Air. Menariknya, atap masjid dilapisi dengan emas asli dan mampu menampung 3.000 jamaah. Cukup sampai di sini ya video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.